Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Mohon maaf ya, saya mulainya agak terlambat. Nunggu teman-temannya biar agak banyakan. Oke, untuk materinya maaf ya, tadi baru saya share. Silahkan dicek ya teman-teman ya di Leads. Kemudian ada daftar hadir juga ya, belum saya buatkan ya, sebentar. Silakan teman-teman untuk daftar hadirnya bisa diisikan di Leads ya, yang di attendance. Kemudian sebelum kita mengawali kelas kita, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian saya izin share screen ya untuk materinya. Belum kebaca. Bentar ya teman-teman ya. Materinya malah belum kebaca. Baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan kualitas teman-teman, salah satu constraint yang menjadi bagian dari 3 constraint ya. Kemarin kita ada 3 constraint ya menjadi concern. Saya kalau di dalam proyek itu cukup banyak mungkin ya hal-hal atau aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, tapi kemarin kalau mungkin teman-teman melihat kembali ya, merefresh kembali materi di pertemuan masih awal-awal ya, 1 atau 2 kalau saya tidak salah, itu kan kita mempelajari 3 constraint utama ya, ada waktu, scope, dan kualitas. Untuk waktu kemarin kita sudah belajar ya, teman-teman membuat penjadwalan ya. Kemudian terkait dengan scope, teman-teman juga sudah mencobakan ya menganalisis scope. Kemudian constraint selanjutnya yaitu kualitas kita pelajari hari ini. Mungkin teman-teman melihat sedikit berbeda ya dengan kelas lain. Kemarin di kelas yang lain belajar terkait risiko ya untuk pertemuan ketujuhnya, di mana teman-teman di pertemuan 7 saya minta membuat resume ya dalam bentuk satu proposal gitu ya, di mana proposal itu ada beberapa poin ya yang saya minta, tapi di sana mungkin bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan proyek masing-masing gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita belajar dulu untuk kualitas, di mana nanti mungkin risk nanti kita akan sampaikan ya pada pertemuan yang lainnya gitu. Oke, lanjut ke materi terkait dengan kualitas ya. Nah, di sini hal yang mungkin kita bisa soroti ya, atau kita coba lihat pentingnya bahwa kualitas ini akan menjadi sesuatu hal yang apa ya, menjadi penilaian ini ya, banyak pihak ya teman-teman ya, menjadi sesuatu hal yang cukup penting ya, di mana kualitas produk yang buruk tentunya akan menjadi satu bahan ya, pasti akan jadi ini ya, apa namanya, perbincangan banyak orang gitu ya, apabila suatu layanan, service ataupun produk itu tidak bisa memberikan layanan yang baik gitu. Di mana kadang-kadang kita juga ada ini ya teman-teman ya, ada kebiasaan kita juga ya sudah menerima saja dengan kondisi, misalkan ada sistem down atau mungkin ada error gitu ya, sudahlah kalau cuma 1-2 kali masih oke gitu ya mungkin, tapi ketika mungkin berkali-kali tentunya mungkin teman-teman sebagai pihak customer mungkin merasa terganggu ya dengan hal tersebut. Nah, sehingga kualitas di sini menjadi sesuatu hal yang penting, teman-teman. Kalau kita bicara soal project. Nah, kalau mungkin saya agak lupa salah satu brandnya, teman-teman. Saya pernah ikut ini ya, teman-teman, pelatihan itu
profesornya menyampaikan gini, salah satu brand mobil ya teman-teman, itu namanya saya kurang hafal sih, Ford atau bukan gitu. Jadi di mana dia itu memindahkan ya, memindahkan ininya, manufacturing company-nya atau perusahaan pabrikannya yang awalnya katakanlah di kota X gitu ya, menjadi di kota Y gitu. Ataupun kalau nggak salah ini teman-teman, third party yang ini ya bertanggung jawab untuk memanufaktur produk dari perusahaan tersebut gitu, perusahaan mobilnya gitu. Jadi dari manufaktur company X ke company Y gitu. Ternyata untuk company X gitu ya, katakanlah company X di sini bisa menghasilkan 200 mobil sehari gitu ya. Ketika bergeser ya ke company Y ini hanya mampu menghasilkan satu, teman-teman. Satu mobil dalam sehari. Hal apa yang menjadi constraint mungkin menurut teman-teman? Hal apa yang menurut teman-teman soroti di sana? Kalau company satu, katakanlah tadi ya saya pakai analogi, company X di sini bisa menghasilkan 200 mobil sehari gitu ya. Company Y, dia cuma satu mobil teman-teman. Constraint apa kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini, apa yang bisa teman-teman temukan di sini? Ada yang mau coba? Kenapa jadi 200 gitu teman-teman? Yang satunya satu. Jadi gini teman-teman, ceritanya bahwa company satu di sini quality control-nya itu tidak terlalu strict ya, di mana dia oke, fine, kita memproduksi sebanyak-banyaknya mobil, sebanyak-banyaknya, jadi makin banyak makin baik, tanpa mereka melihat constraint quality-nya. Jadi quality bukan satu poin yang menjadi pokok di company X ya, yang di-hire untuk istilahnya memanufaktur ya si produk mobil tadi. Kemudian si company Y di sini sehari cuman bisa satu teman-teman, karena di sini dia memperhatikan quality control-nya teman-teman, di mana dia tidak ingin ya sesuatu hal itu ada kecacatan gitu. Jadi dia cukup ini. Tapi kalau kita bicara dalam satu perusahaan teman-teman, teman-teman juga harus melihat constraint waktu ya. Kita kan kemarin punya 3 constraint ya. Kalau kita bicara constraint-nya kan ada waktu time, ada scope, ada juga quality ya. Jadi kalau bisa keseluruhannya saling beriringan sih teman-teman. Jangan sampai missing juga waktu. Kalau 200 ke 1 cukup signifikan ya. Sebaiknya juga tetap kita memperhatikan quality control, tapi kita juga tetap melihat constraint waktunya. Jangan sampai juga terlalu lambat ya, karena tidak jarang keterlambatan apa namanya delivery ke si customer, atau mungkin misalkan teman-teman apa ya istilahnya membeli satu produk tertentu kemudian dikirimnya lama, itu pasti teman-teman juga agak sedikit ini ya apa namanya khawatir apakah si produk ini datang apa enggak gitu-gitu kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu contoh analoginya saja terkait dengan kualitas ya, pentingnya kualitas. Nah, apa yang salah di sini ada beberapa contoh kasus terkait kualitas juga, di mana kalau kita bicara kualitas teman-teman, kita bisa melihat beberapa kasus yang mungkin cukup lama sih diambilnya sampelnya ya teman-teman ya. Di mana kalau kita menggunakan satu teknologi, di sini permasalahannya pada perangkat lunaknya teman-teman. Salah mengkalkulasi ya, di mana dosis untuk radiasi itu justru mungkin ada yang salah ya menghitungnya, sehingga malah menimbulkan fatal ya, cukup fatal di mana ada korban yang meninggal teman-teman. Nanti mungkin kalau rekan-rekan bekerja di industri kesehatan gitu ya, nyawa itu sesuatu hal yang sangat penting sekali teman-teman. Karena mayoritas kita mungkin berinteraksinya karena kita di bidang ilmu komputer ya, atau mungkin lebih banyak di bidang komputer, kita lebih banyak berinteraksi dengan mesin ya. Jadi kaitannya dengan mungkin ini ya apa namanya keselamatan sih oke, tapi maksudnya terkait dengan apa ya istilah berinteraksi langsung dengan hidup dan matinya, maksudnya seseorang customer. Nah, itu maksudnya karena kalau kita bicara bekerja di rumah sakit itu kan biasanya nanti ini ya life or death ya, si pasien ini sangat tergantung ya dari penanganan dari rumah sakit itu sendiri, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bekerja di bidang kesehatan, khususnya di rumah sakit, mungkin teman-teman harus memperhatikan itu ya, karena kan nanti kalau salah-salah mengambil keputusan ataupun mungkin ada alat yang salah, bisa berisiko juga bisa ke kematian gitu ya, karena berinteraksinya langsung ke orang ya teman-teman. Kalau kita kan majoritinya sama mesin ya, atau komputer, PC dan sebagainya, jadi alat-alat
mati kan ya oke, sistem memang mati, tapi kan tidak seperti ini ya, maksudnya kehidupan seseorang gitu ya, gitu. Kemudian ada pula yang cukup signifikan juga selain tadi nyawa seseorang, teman-teman. Yang cukup signifikan itu kaitannya dengan uang, teman-teman. Kalau kita bicara uang, misalkan ada perangkat yang misalkan salah ya teman-teman ya, melakukan pemotongan ya, misalkan di sana ada berapa persen ada pajak misalkan pemotongannya, ataupun mungkin kesalahan, mungkin kalau saya pernah mengalami misalkan transfernya itu agak sedikit berhenti ya teman-teman ya, jadi misalkan kita membayar sesuatu dengan transaksi digital gitu ya, di mana transaksi itu berhenti di tengah-tengah teman-teman, jadi duitnya itu belum sampai ke penerima, tetapi kita sudah sending, dan sendingnya itu udah dapat notifikasi sukses gitu. Nah, di situ juga agak sedikit ini ya, menjadi concern, apalagi berkaitan dengan uang gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin akan bisa menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi perhatian ketika kita harus melihat seberapa jauh sih pentingnya kualitas itu gitu. Kemudian kalau kita masuk ke kualitas proyek ya. Kualitas proyek mungkin rekan-rekan sudah biasa ya mendengar istilah ISO ya, standar untuk standar internasional ya, organisasi internasional untuk standarisasi ya, ISO ya. Nah, ISO di sini mendefinisikan kualitas, di mana kualitas didefinisikan sejauh mana seperangkat karakteristik melekat untuk memenuhi suatu prasyarat. Kalau teman-teman mungkin melihat ya standar baik itu ISO ataupun yang lainnya, tentunya mereka punya standar penilaian sama dengan rekan-rekan mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga dikatakan nanti misalkan lulus atau tidak, tentunya ada standar tertentu yang menjadi bahan penilaian bagi Bapak atau Ibu dosen yang memberikan penilaian gitu teman-teman. Yang kehadiran, yang keaktifan misalkan, kemudian nanti pemenuhan tugas, kemudian mungkin apalagi ujian dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu adalah perangkat-perangkat prasyarat yang harapannya bisa sebagai kontrol ya teman-teman, bahwa ketika suatu produk ataupun layanan ataupun nanti misalkan perorangan ya, kalau kita bicara kampus tadi ya, benar-benar sesuai kualitas yang telah ditentukan. Kemudian para ahli mendefinisikan ya kualitas berdasarkan ini ya, kesesuaian dengan prasyarat. Misalkan memenuhi spesifikasi tertulis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara prasyarat, teman-teman bisa melihat ya pada spesifikasi. Katakanlah misalkan kita ingin mendevelop suatu apps ya ataupun sistem. Nah, teman-teman biasanya akan mengecek kembali ya requirement atau spesifikasi yang diminta seperti apa gitu. Atau permintaan dari user seperti apa. Nah, itu sebagai cross check ya. Apakah sistem yang kita kembangkan sudah memenuhi atau belum. Kemudian kesesuaian untuk digunakan. Nah, nanti ketika teman-teman mungkin akan masuk di dalam tahap pengujian ya atau testing, teman-teman akan melakukan pengecekan ya. Apakah si sistem tadi bisa digunakan sesuai dengan tadi ya spesifikasinya? Intinya jalan enggak sih gitu ya sistemnya tadi gitu. Nah, kita masuk ke manajemen kualitas proyek ya teman-teman, memastikan bahwa proyek ini memenuhi suatu kebutuhan ya, di mana untuk rangkaian proses yang bisa dilakukan dari awal, kita set perencanaannya dulu, di mana untuk perencanaan kita mulai dari mengidentifikasi standar kualitas. Jadi misalkan teman-teman memiliki ini ya, kalau kita bicara kualitas tentunya ada standar yang akan kita ukur ya teman-teman. Mana sih yang dikatakan berkualitas gitu ya. Jadi harus memenuhi misalkan apa-apa-apa. Kalau mungkin teman-teman dikatakan lulus itu harus memenuhi kriteria oh misalkan nilainya di atas 75 atau apapun ya KKM atau kompetensinya di atas kriteria minimum gitu-gitu ya. Jadi ada standar pengukurannya. Kemudian melakukan jaminan kualitas. Di sini kita mengevaluasi secara berkala ya kinerja secara keseluruhan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas. Jadi nanti akan ada evaluasi ya. Jadi kiranya hasil dari pelaksanaan proyek itu seperti apa gitu ya teman-teman. Biasanya ada suatu proses evaluasi, katakanlah kemarin sudah mengajukan misalkan perencanaan di proposalnya seperti ini, kemudian pada saat di monitoring evaluasi udah sampai mana nih dari ajuan proposal kemarin gitu realisasinya, pasti akan ada pengecekan di sana.
Kemudian melakukan kontrol kualitas. Di sini memantau hasil ya, memastikan bahwa memenuhi standar kualitas yang relevan. Ini mungkin akan beriringan ya antara jaminan dan juga kontrol ya. Akan memantau juga dari mulai jalannya dan juga hasilnya ya, seperti apa gitu. Nah, ini adalah ringkasannya untuk manajemen kualitas, teman-teman, dari planning ya tadi ya. Planning dulu, kemudian mengeksekusi gitu ya, proses ini ya, mungkin penilaian dari kualitas itu sendiri, dan nanti mungkin ini ya, ada monitoring and control ya, sejauh mana sih tadi ya hasil jalannya eksekusi kualitasnya tadi gitu ya, apakah mungkin di bawah ataukah sudah cukup atau mungkin melebihi ya dari standar kualitasnya gitu, nanti bisa ada pengecekan. Kemudian perencanaan kualitas ya. Nah, perencanaan kualitas di sini adalah upaya untuk mempersiapkan ya atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, di mana fokus utamanya adalah menghindari kecacatan ya atau mungkin adanya kesalahan teman-teman, di mana mungkin bisa kita awali dari pemilihan ya bahan atau alat yang tepat. Kemudian kalau tadi kita bicara mungkin fasilitas bahan ya atau alat resource-nya, mungkin teman-teman juga bisa melihat ya pada orangnya ya SDM-nya. SDM yang sebagai pelaksana proyek apakah sudah mencukupi dari requirement yang dibutuhkan atau belum ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, mungkin adanya pelatihan atau mungkin orang-orang yang memang sudah berkompeten ya untuk mengerjakan. Nah, itu teman-teman bisa cek juga. Kemudian proses yang memastikan hasil. Kalau di sini nanti teman-teman bisa melihat ya bahwa proses-proses kiranya mana sih nanti ada semacam monitoring evaluasi tadi ya untuk memastikan ya perencanaannya apakah bisa memberikan hasil yang diharapkan atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke aspek lingkup proyek TI ya. Nah, di sini untuk aspek atau skop ya lingkup proyek TI, mungkin nanti teman-teman akan bisa melihat adanya ini ya, konsep seperti fungsionalitas. Fungsionalitas ini adalah satu konsep ya, di mana teman-teman akan melihat sejauh mana ya sistem melakukan fungsinya, dari kata fungsi ya, fungsionalitas ya. Kemudian fitur karakteristik khusus, misalkan nanti teman-teman menentukan ya, perencanaannya teman-teman set fitur-fitur tertentu gitu ya, karakteristik khusus dari satu sistem misalkan. Nah, di mana nanti teman-teman akan lihat ya, hasilnya nanti seperti apa gitu ya, ketika dicek kualitasnya. Apakah fitur tadi bisa memenuhi gitu ya, dari requirement. Kemudian sistem output. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, ajuannya misalkan tadi ya ada fungsionalitas atau fitur yang telah diminta, teman-teman mengecek sistem output. Nah, output ini mungkin bisa berupa ini ya, hasil layar ini maksudnya mungkin hasil dari si ini ya sistemnya, mungkin dari tampilannya ataupun dari tadi ya sisi fungsionalitas, kemudian dari sisi pelaporannya. Jadi ketika nanti telah dilaksanakan, maksudnya proses produk atau dari proyek sudah dihasilkan, bagaimana nanti proses pelaporannya ya teman-teman ya. Apakah misalkan memberikan hasil yang diharapkan gitu ya, atau mungkin bisa juga sendiri output dari si project itu berupa laporan ya. Jadi sistem yang bisa menghasilkan laporan, nah itu juga bisa dari kata laporan ini bisa mungkin menghasilkan beberapa persepsi. Kemudian kinerja, membahas seberapa baik produk atau layanan melaksanakan pekerjaan ya. Kemudian keandalan mungkin akan sedikit berdekatan dengan kata kinerja ya, di mana akan mengecek juga ya kemampuannya sesuai dengan requirement atau tidak. Kemudian kalau di dalam kondisi normal dan kondisi yang lainnya gitu seperti apa. Maintainability mungkin berkaitan dengan pengelolaan ya. Ketika nanti misalkan produk telah selesai ataupun nanti layanan sudah katakanlah sudah selesai dikembangkan gitu ya. Bagaimana nanti agar bisa ini ya senantiasa ada continuous improvement atau untuk perawatan berkelanjutan untuk pengembangan lanjutannya seperti apa. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk kualitas proyek, teman-teman? Kalau kita bicara proyek, tentu manajer proyek ya yang akan bertanggung jawab. Jadi, di mana dia yang diberikan amanah ya untuk menjalankan proyek itu, untuk mengelola proyek itu, nanti dialah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas proyek ini sesuai ya dengan apa yang diharapkan. Nah, selain tadi ya teman-teman ya, manajer proyek, mungkin ada beberapa organisasi yang kiranya biasanya menjadi acuan ya teman-teman ya, untuk membantu ya tadi ya, untuk ini ya pengelolaan kualitas proyek ya, di mana mungkin yang sering umum ya teman-teman biasanya
pada menggunakan standar ISO ya teman-teman. ISO ini standarisasi internasional yang cukup ini ya, banyak juga digunakan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang menggunakan ISO sebagai standarisasi. Jadi untuk mengecek ya apakah quality dari masing-masing baik itu proyek ataupun produk ataupun mutu yang dihasilkan dari company tersebut sesuai dengan standar internasional atau tidak. Nah, kalau IEEE mungkin lebih khusus ke engineering-nya ya teman-teman ya. Kalau mungkin yang non engineering biasanya mungkin kurang relate ya, kurang bersesuaian. Kemudian melakukan jaminan kualitas. Nah, untuk penjaminan kualitas, nah di sini adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan standar kualitas ya, di mana untuk penjaminan kualitas di sini harapannya gini teman-teman, kualitas itu sebenarnya kalau kita bicara satu produk ya teman-teman, produk ataupun nanti proyek gitu ya, harapannya kalau kita di dalam organisasi tentunya sifatnya akan berkesinambungan teman-teman, nggak hanya mungkin udah menyelesaikan itu saja gitu ya, jadi tidak ada next ini ya, next plan-nya ya atau future plan, biasanya pasti ada upaya berkelanjutan, kiranya mungkin rencana tahunan berikutnya apa gitu ya yang bisa dilanjutkan dari proyek tersebut gitu ya atau mungkin produk tersebut gitu, harapannya akan dikembangkan lagi. Jadi di sana ada ini ya teman-teman, satu konsep ya kalau di dalam bahasa Jepang namanya kaizen, perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik. Jadi ada proses ya mungkin pengecekan dari di mana proses pelaksanaannya seperti apa, di sana ada proses perubahan ya. Harapannya tuh tidak hanya pada titik nol saja, tapi pasti akan bergeser ya ke titik berikutnya yang bisa ini ya meningkat ya, improve gitu ya. Kemudian Lean ini lebih mungkin teman-teman akan kalau pernah membaca biasanya beriringan sama Six Sigma juga teman-teman. Six Sigma nanti biasanya nanti di bawah ya. Nanti kita coba bahas tapi tidak dicobakan tapi hanya untuk ini aja pengenalan saja konsepnya gitu ya. Karena takutnya agak sedikit lebih kompleks gitu ya untuk Lean. Nah, Lean ini adalah evaluasi untuk memaksimalkan nilai pelanggan ya sambil meminimalkan pemborosan. Ini kayak mirip salah satu framework gitu sih teman-teman untuk evaluasi. Kemudian pembandingan atau benchmarking, mungkin rekan-rekan sering mendengar ya istilah benchmarking. Jadi kita membandingkan satu praktik proyek, baik itu di dalam atau luar organisasi, harapannya untuk ini ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ingin dapat gambaran ya, upaya peningkatan kualitasnya misalkan dari company A, dia ingin benchmark ke company B yang mungkin nilai scoringnya untuk quality jauh lebih tinggi gitu ya. Harapannya apa sih yang bisa dipelajari dari company B tadi untuk diadopsi ya nanti di company A sebagai contoh ya tadi kualitinya yang sudah baik misalkan. Kemudian audit mutu. Audit mutu adalah tinjauan terstruktur dari aktivitas manajemen mutu ya teman-teman. Jadi audit mutu di sini nanti misalkan ya nanti teman-teman akan bekerja sebagai auditor gitu ya. Nanti biasanya akan dilakukan ini ya teman-teman ya. Aktivitas manajemen mutu yang secara ini ya kontinu atau berkelanjutan. Katakanlah dilakukan per semester misalkan ataupun mungkin tergantung organisasi ya. Ada yang mungkin bisa tahunan gitu ya. Jadi harapannya apakah mutu yang dihasilkan dari bisa satu departemen tertentu atau mungkin proyek tertentu itu sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Nah, harapannya nanti kalau memang sudah menyesuaikan dengan target, tentunya dia akan diupayakan teman-teman pasti untuk peningkatan kinerja ya. Kiranya apalagi sih yang perlu kita lakukan supaya katakanlah baik hasilnya gitu ya bisa meningkat dan sebagainya atau mungkin profitnya bisa meningkat gitu. Nah, ada ini ya teman-teman ya, salah satu framework namanya Kanban. Nanti mungkin teman-teman bisa search ya. Kanban di sini adalah framework untuk mengimplementasikan pengembangan perangkat lunak, Agile, dan DevOps ya. Di mana kalau untuk Kanban di sini nanti mungkin teman-teman akan melihat papan Kanban atau Kanban board ya. Di mana Kanban di sini nanti akan ini teman-teman kayak ada board gitu, bentuknya seperti ini ya. Board itu nanti bisa juga ada sticky note-nya.
Nah, ini sebenarnya kayak kalau dilihat kayak sticky note yang disusun gitu ya. Jadi di masing-masing ada to do, in progress, mungkin apalagi, terus done gitu ya. Jadi apa yang dilaksanakan selama project gitu. Nah, di sini untuk poin utama ya, fokus utama Kanban, ini di sini dia akan memvisualisasi alur kerja teman-teman. Jadi tadi misalkan alurnya akan di-cover ya di dalam board atau papannya di sini ya. Jadi mungkin prosesnya akan di list ya di sini dalam bentuk sticky note gitu teman-teman. Tapi kalau memang pakai sistem kan tidak ya, paling tinggal plus ya, nambah add gitu aja. Kemudian membatasi pekerjaan dalam proses, katakanlah di situ ini ya teman-teman ya. Jadi kiranya proses-proses ini kan dikategorikan ya, yang to do tuh apa sih? Jadi dibatasi kiranya yang pada saat itu dilakukan apa gitu ya. Jadi biar lebih difokuskan. Kemudian ukur dan kelola aliran di sini memudahkan ya maksudnya dalam pengelolaannya ya tadi ya agar terukur. Kalau pakai software mungkin biasanya ada alat bantunya ya. Kemudian buat kebijakan proses eksplisit ya, harapannya nanti kalau memang di sana ada permasalahan, mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang lebih mudah teman-teman untuk ini ya, ditentukan langkah solusinya. Kemudian gunakan model untuk mengenali peluang peningkatan. Nah, ini lebih ke penggunaan ini sih teman-teman. Kayak fokusnya sebenarnya board ini adalah untuk memvisualisasi alurnya, teman-teman. Fokusnya itu lebih visualisasi alur di mana misalkan alurnya tadi ada yang bottleneck ya, berhenti atau mungkin di sana ada yang bermasalah tuh lebih mudah untuk di tracing gitu. Mungkin sama juga sebenarnya kalau kita bicara apa namanya? Kemarin ya kita sudah membuat ada mungkin teman-teman ada WBS gitu ya pakai software gitu ya. Itu sebenarnya juga kelihatan teman-teman kalau di dalam WBS-nya ada yang stuck gitu mungkin diberikan tanda ya di sana ada sedikit pengunduran waktu dan sebagainya gitu ya sebagai penanda bahwa mungkin di sana ada permasalahan gitu mungkin perizinan dan sebagainya. Nah, itu bisa memberikan gambaran juga terkait progres dari si project. Kemudian mengontrol kualitas. Nah, untuk bentuk ya teman-teman pengendalian mutu, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa hal ya di sini atau outputnya nanti bisa berupa acceptance teman-teman, penerimaan. Katakanlah sebagai kendali mutu dari satu project ya, project ini dihasilkan satu produk katakanlah. Produknya misalkan katakanlah sistem ataupun aplikasi, di mana sebagai bentuk ini ya teman-teman ya, hasil keluarannya seberapa jauh katakanlah tingkat ini ya, yang mungkin teman-teman sering menemui ya kalau di dalam riset penerimaan dari si pengguna teman-teman. Kalau kalau mungkin teman-teman melihat referensi ya, kalau di dalam riset itu ada referensi yang menyampaikan bahwa sejauh mana suatu tadi ya kalau kita bicara produknya itu aplikasi ataupun sistem, sejauh mana si sistem tadi dapat diterima atau digunakan oleh pengguna, ini mempengaruhi teman-teman bahwa mutu dari si aplikasi atau sistem tadi berarti memberikan ini ya hasil yang bagus gitu ya teman-teman ya. Karena banyak yang menggunakan katakanlah banyak diterima berarti banyak digunakan maksudnya banyak diterima tuh. Kemudian kaitannya dengan rework. Nah, misalkan dengan mutu tadi ya, apakah perlu ya adanya pengerjaan ulang ya terkait dengan si produk tadi gitu ya. Kalau di sana harus ada beberapa mungkin ya perbaikan kembali. Nah, di sana mungkin akan dipertanyakan juga ya dari sisi kualitasnya. Kemudian penyesuaian proses. Nah, di sana misalkan ada bug ataupun error gitu ya. Apakah ada juga ya proses-proses ini ya solusi yang bisa ini ya mengkondisikan bahwa si mutu tadi tetap terjaga gitu. Nah, nanti untuk alat dasar kualitas mutu, nanti di sini ada beberapa teman-teman yang bisa kita coba pelajari ya nanti untuk melihat kualitas dari kalau kita bicara tadi produk ya, produknya. Baik itu sistem ataupun mungkin aplikasi. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, ada cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Nah, di sini mungkin teman-teman juga mengenal istilahnya namanya diagram tulang ikan atau Ishikawa diagram, di mana diagram sebab akibat ini akan melacak ya keluhan tentang masalah kualitas. Misalkan dengan ini ya biasanya fokus utamanya untuk Ishikawa karena dia cause and effect ya, berarti dia akan mencari akar penyebab permasalahan ya. Jadi teman-teman akan melihat lebih lanjut
masalah utamanya sih apa gitu ya. Di mana nanti akan mengarahkan ke akar penyebabnya. Nah, untuk visualisasi diagramnya contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada permasalahan ya, problem users cannot get into system ya. Jadi ternyata ada permasalahan seperti ini, mengambil salah satu contoh permasalahan ya. Kemudian nanti bisa dihubungkan dengan beberapa aspek ya. Aspek general dulu di ini ya, di bagian kotaknya ini ya teman-teman, ada training, ada sistem hardware, ada software dan user hardware ini sebagai ini ya main problemnya, bukan main problem, maaf. Jadi permasalahan general atau general problemnya dulu, baru kita masuk ke ini ya subnya. Kita cari tahu lebih detail ya, kiranya dari masing-masing general problem atau problem yang besar tadi, kiranya apa lagi sih apa namanya penyebabnya ya gitu teman-teman. Jadi misalkan tadi ya user did not check box to the save password. User keeps forgetting password. Jadi dia nggak bisa masuk sistem karena permasalahannya ini ya, nggak ngecek ya bagian untuk save password. Jadi kadang-kadang passwordnya cuma diingat ya, tapi orangnya mungkin tidak terlalu mengingat gitu ya untuk masuk ke sistem yang dimaksud gitu ya. Kemudian dia selalu lupa gitu-gitu. Jadi teman-teman lebih lanjut detailkan ya, kiranya causes atau penyebabnya sih apa gitu ya. Nanti teman-teman detailkan di subnya ini ya, di apa namanya, kalau kita bicara tulang ikan tuh tulang ikan yang lebih kecil ya, yang di dalamnya gitu teman-teman. Nah ini kan yang ini ya, generalnya, baru kita detailkan ya. Kemudian kalau misalkan users hardware ya, jadi kalau permasalahan di hardware, kenapa sih si user nggak bisa masuk ke sistem gitu ya? Oh, misalkan di sini not enough memory, memorinya terbatas. Jadi misalkan ketika di sana ada traffic, nah ternyata terganggu ya proses untuk ini ya masuk login ke sistemnya, misalkan seperti itu. Nah ini apa ya istilahnya proses kita mendetailkan permasalahan jadi lebih detail lagi gitu. Kita cari tahu causesnya ya atau sebabnya. Nah, di sini ada juga ya contoh yang lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa mencobakan, nanti saya minta sih teman-teman untuk mencoba ya, untuk fishbone-nya ya. Jadi nanti teman-teman di sini menentukan ya tadi ya, permasalahannya dari kasus teman-teman gitu ya. Nanti coba teman-teman detailkan lagi ya, kiranya seperti apa sih di sini permasalahannya gitu ya. Nanti yang general seperti apa dari beberapa sisi gitu, beberapa aspek, kemudian didetailkan ya. Oh, kiranya apa aja gitu ya. Nah, nanti harapannya bisa memudahkan ya nanti untuk mencari solusinya. Kan kita punya nih maaf, ya main problem ya, main problem yang lebih kecil. Nah, dari main problem itu salah satu yang diangkat nanti untuk bisa memberikan satu solusi yang paling pas, misalkan yang mana gitu. Kemudian masuk ke bagian kontrol kualitas ya. Ada kontrol chart di sini tampilan grafik data untuk menggambarkan hasil suatu proses ya dari waktu ke waktu. Nah, kontrol chart di sini bukan untuk mencegah cacat, tetapi untuk melihat ya tadi ya progresnya. Misalkan ada kesalahan, itu kiranya seperti apa nih? Yang apa kesalahan tadi apakah sudah ada perbaikan atau belum gitu ya. Kemudian bagian kontrol kualitas di sini untuk melihat teman-teman, apakah suatu proses terkendali atau tidak. Nah, kalau tadi saya hubungkan dengan konsep statistik, teman-teman, nanti mungkin teman-teman pernah mendengar kata pencilan atau outlier ya. Kalau kita analogikan ya, kalau di dalam kendali, berarti misalkan di sana ada permasalahan, ada permasalahan tersebut tadi ini ya, dinilainya kalau di dalam kendali itu berarti masih bisa ya diselesaikan. Kalau di luar kendali, kalau teman-teman menggunakan grafik kayak di statistik gitu ya, kalau kita melihat outlier atau pencilan, berarti datanya itu cukup jauh ya dari range data yang biasa kita analisis gitu. Nah, kalau dia terlalu jauh, berarti nanti di sana mungkin membutuhkan effort ya yang lebih, misalkan untuk men-solving ya, menyelesaikan si ini ya permasalahan yang tadi yang tidak common atau tidak umum di lingkungan kendali kita gitu ya. Jadi mungkin ada resource atau mungkin hal yang lain yang dibutuhkan ya untuk penyelesaiannya. Kemudian ada 7 run rule, ada 7 run ya. Jadi di sini ada 7 run yang secara berturut-turut, misalkan nanti kita lihat ya progresnya di dalam satu diagram teman-teman. Di sini nanti teman-teman tidak membuat 7 run-nya. Tapi kalau 7 run ini di sini ada satu grafik diagram, kita lihat ya
ada 7 titik yang dinilai dia akan secara ini ya, konstan ya. Jadi senantiasa selalu naik terus atau selalu turun terus gitu, turun terus. Kalau misalkan naik sebenarnya kalau misalkan kita bicara di dalam ini ya, nggak di dalam perusahaan saja, tapi kalau kita bicara melihat secara standar diagram, kalau memang di atas ya teman-teman biasanya kan tidak bermasalah ya. Bagaimana kalau misalkan penurunannya ada yang di bawah kayak gini ya teman-teman ya. Turun tapi turunnya ke bawah. Nah, di sini pasti akan menimbulkan question ya atau pertanyaan. Kok hasilnya ada yang menurun gitu ya. Nah, di sini nanti pasti akan ditinjau ya. Kiranya kenapa sih kok nilainya lower ya daripada usualnya kan biasanya di atas gitu. Nah, ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Nah, di sini mungkin bisa dilihat baik dari time aspek ataupun mungkin dari sisi ini ya, kalau misalkan kita bicara penjualan, dari angka penjualannya gitu ya, mungkin atau presentase service penilaian konsumen. Nah, itu juga bisa dilihat nih teman-teman. Tidak jarang kalau memang batasnya di bawah gitu ya, ada penurunan pasti akan menjadi pertanyaan gitu. Kalau di sini kebetulan dia melihatnya dari titik min-nya ya, titik rata-ratanya. Gitu. Kalau menurunnya dari titik rata-rata. Nah, kalau secara standar karena memang lebih enaknya mungkin dari titik rata-rata nih teman-teman. Jadi kalau memang rata-rata batasannya berapa sih? Nah, baru kalau memang dia ada penurunan, nah di sini tentu akan diidentifikasi ya permasalahannya. Kemudian ada pula lembar cek. Lembar cek ini mungkin bisa bergantung pada misalkan ya framework apa misalkan yang digunakan gitu ya teman-teman atau dasar teori apa yang digunakan sehingga di sana ada worksheet atau lembar kerja yang kita bisa gunakan ya untuk mengecek kualitasnya gitu dari satu tadi baik itu produk ataupun layanan nih teman-teman. Bisa banyak ragamnya gitu ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa menggunakan banyak ya, mungkin bisa dipelajari dari mata kuliah yang lainnya gitu ya, kalau ada reference atau mungkin teman-teman pernah membaca dari satu literatur ataupun referensi bisa tuh. Apa sih yang kiranya mungkin lembar kerja yang bisa digunakan untuk penilaiannya gitu ya. Cukup banyak mungkin ragamnya teman-teman. Kemudian ini adalah lembar periksa. Jadi misalkan di sini dianalogikan ya teman-teman, dia menggunakan yang ini teman-teman, yang penanganan keluhan ya. Jadi dia melihatnya dari lembar keluhan konsumen. Jadi katakanlah dia menghitung jumlah keluhan konsumen dari hari Senin sampai dengan hari Ahad ya, hari Minggu. Di mana beberapa keluhan tadi akan diakomodir melalui beberapa sumber. Ada email, ada teks, ada phone call. Di mana dia kalkulasi kiranya komplain dari customer seberapa banyak sih dan untuk masing-masing hari ataupun untuk masing-masing source ya atau area untuk menjangkau keluhan tadi ya. Nah, itu nanti dikalkulasi nih teman-teman untuk melihat ya ternyata mungkin dari pelayanan ataupun produknya seperti apa sih. Apakah ada komplain ataukah aman-aman saja gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari lembar periksa tapi dari customer complaint misalkan. Kemudian ada scatter diagram atau diagram pencar ya, menunjukkan hubungan antara dua variabel. Semakin dekat titik data dengan garis diagonal, semakin erat hubungan antara dua variabel, maaf. Nah, di sini contoh dari scatter diagram. Nah, di sini menghubungkan antara sebenarnya kalau di sini hanya dua ya teman-teman ya, age ya, usia responden dan juga user satisfaction rating ya. Jadi kepuasan si customer dengan usia ya. Kalau tadi kan disampaikan bahwa kalau dia mendekati dengan diagonalnya, maka ini ya, semakin erat hubungan kedua variabel. Jadi kalau diagonalnya biasanya diagonalnya yang lurus ke sini ya teman-teman. Yang ini ya, bisa ditarik gini sih. Kalau dia akan lebih mendekati, biasanya hubungan antara keduanya semakin erat. Ini biasanya dari analisis statistik. Kemudian kita masuk histogram. Di sini grafik ya untuk melihat ini ya distribusi dari variabel. Nah, ketinggian batangnya dari si histogram ini mewakili frekuensinya. Nah, histogram seperti ini. Misalkan dia dihitung dari komplainnya ya. Kalau di sini contoh histogramnya. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan beberapa tadi. Di saya minta 2 sih teman-teman nanti untuk latihannya ya. Untuk latihannya nanti teman-teman bisa melihat beberapa ragam ini yang cocok untuk kasus teman-teman ya. Misalkan di sini dalam satu format histogram, tapi untuk menghitung ya jumlah komplain ya atau
ini ya, ajuan komplain dari si customer ya, berdasarkan minggu misalkan. Kemudian ada Pareto. Pareto ini mengidentifikasi memprioritaskan area masalah. Ada analisis Pareto atau aturan 80-20, di mana 80% ini adalah masalahnya dan 20% adalah penyebabnya. Nah, di sini contoh bagan Pareto, di mana kita lihat bersama ya teman-teman, ada number of complaint this week ya. Jadi di sini jumlah dari komplain, di sini adalah beberapa permasalahannya nih teman-teman. Ada login, ada sistem lookup, ada sistemnya slow gitu ya. Ada beberapa permasalahannya di mana dia melihat ya berapa percentage ya dari masing-masing permasalahannya. Nah, ini bisa juga teman-teman sesuaikan dengan kasus teman-teman. Kemudian flowchart ya. Flowchart mungkin rekan-rekan sudah biasa mendengar atau mungkin menggunakan karena cukup dekat ya dengan kita kalau untuk flowchart. Jadi teman-teman sudah biasa menggunakan diagram alir ya untuk membantu teman-teman. Kalau saya melihat sih sebenarnya kalau flowchart itu tidak terlalu terlihat teman-teman kalau permasalahan, tapi flow-nya itu yang kelihatan ya. Jadi alur misalkan teman-teman sudah tentukan seperti apa gitu ya. Katakanlah di sana ada bottleneck permasalahan gitu. Nah, di sana dengan adanya flowchart tadi kita bisa tracing bahwa alur tadi baru sampai di mana gitu ya, yang bikin berhenti itu di area mana gitu ya dengan adanya flowchart tadi. Nah, misalkan seperti ini flowchart-nya ya. Jadi ada proses yang dijalankan di mana kenapa misalkan proses itu terhenti. Nah, nanti mungkin teman-teman akan menjadi titik poin ya di sana untuk dianalisis gitu dengan flowchart-nya tadi ya. Kok masalahnya di sana gitu ya. Maka kalau memang apalagi nanti mungkin prosesnya pas di tengah gitu ya, flow-nya pas di tengah permasalahannya. Jadi di sana tentunya membutuhkan ini ya solusi yang segera ya karena nanti akan berpengaruh ke flow berikutnya ya alur berikutnya. Kemudian run chart di sini adalah teknik untuk melihat ya apakah suatu pola ini muncul teman-teman. Jadi melihat variasi dari waktu ke waktu ya, analisis tren atau memperkirakan hasil di masa mendatang berdasarkan hasil historis. Nah, ini mirip dengan yang tadi teman-teman diagram. Jadi run chart ini mirip dengan diagram yang sebelumnya tadi ya. Ada diagram kita lihat analisisnya mirip yang 7 tadi ya. yang 7 point tadi ya. Jadi kita lihat di sana performanya seperti apa ya? Apakah dia akan fluktuatif naik turun gitu ya? Apakah stabil ataukah malah menurun? Nah, di sini mungkin akan terlihat ya bagaimana performa dari satu produk tadi ataupun ini ya proyeknya. Kemudian pengambilan sampel statistik. Nah, selain beberapa teknik tadi, teman-teman juga bisa menggunakan sampel statistik untuk melihat ini ya, bagaimana respon ya terhadap satu populasi tertentu. Katakanlah nanti teman-teman mengambil satu sampel untuk representasi kondisi dari populasi tersebut gitu. Jadi nanti teman-teman pasti akan dihadapkan pada beberapa kalkulasi ya atau rumus-rumus statistik ya dari mulai teman-teman menentukan ukuran sampelnya misalkan. Nah, kalau general biasanya teman-teman kalau statistik banyak yang menggunakan rumus Slovin ya di mana nanti dihitung dulu ya kalau mau ngitung ini ya sampel size atau ukuran sampel nanti mungkin ini ya teman-teman menentukan tadi ya populasinya berapa kemudian nanti titik ini ya toleransi errornya di berapa gitu ya apakah 5% ataukah 10% dan sebagainya ini mungkin lebih ke statistikal ya nanti teori-teori statistik ya nanti teman-teman bisa menggunakan tools-tools yang sifatnya statistik juga. Kayak kalau mungkin teman-teman yang mengambil ini ya, mata kuliah kemarin tuh namanya CAAT teman-teman. Kebetulan saya pengampunya juga CAAT. Jadi teman-teman juga banyak ya yang menggunakan analisis statistik. Nah, nanti bisa juga teman-teman untuk melihat kualitinya melalui proses pengambilan sampel. Nah, tapi tentunya teman-teman mungkin harus ini ya mengambil dasar ini ya konsep-konsep statistiknya itu seperti apa gitu ya sebagai dasar teori. Nah, ini untuk faktor kepastian umum. Jadi kalau misalkan tadi kita menentukan ya ini ya teman-teman ya, menggunakan rumus yang ukuran sampel sama dengan 0,25 dikali faktor kepastian dibagi kesalahan yang dapat diterima. Nah, faktor kepastian di sini ada contohnya ya, kepastian yang 95, 90 atau 80 misalkan. Nah, di sini nanti akan dihitung ya faktor kepastiannya. Nah, kalau yang general biasanya banyak yang pakai ini teman-teman Slovin. Saya juga lebih banyak pakai Slovin. Kemudian untuk Six Sigma ya.
Nah, Six Sigma ini adalah sistem yang komprehensif ya dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan dan memaksimalkan kesuksesan bisnis. Six Sigma ini didorong terkait dengan ini ya, pemenuhan ya, bagaimana ini si organisasi akan berupaya ya teman-teman yang memenuhi permintaan kebutuhan dari pelanggan ya dengan melihat data, fakta ya dan juga analisis statistik. Nah, untuk dasar ya terkait dengan Six Sigma. Nah, Six Sigma di sini nanti akan bisa meliputi proses yang ada di Damaik ya, teman-teman. 5 fase Damaik. Damaik di sini berisi ini ya, dari singkatan namanya sih teman-teman ya, proses evaluasi berkelanjutan di mana nanti teman-teman akan melihat 5 aspek ya. Dari D itu adalah definition ya, mendefinisikan. Di sini ada permasalahan, proses dan juga kebutuhan, kemudian pengukuran, di mana mungkin teman-teman akan menentukan ya suatu ukuran measurement ya, measurement M-nya itu measurement pengukuran ya, akan menentukan satu ukuran ya. Tadi katakanlah misalkan teman-teman dinyatakan suatu lulus, tuh ada beberapa kriteria kan yang harus dipenuhi ya. Nah, ini teman-teman set ukurannya tuh seperti apa dulu tuh kalau misalkan dikatakan produknya bagus gitu ya. Kemudian analisis, analisis di sini untuk melakukan ini ya, pendetailan proses untuk menemukan peluang peningkatan ya. Kalau di sana mungkin ada eee, kasus tertentu, permasalahan tertentu, teman-teman bisa menyoroti ya, hal apa sih kiranya yang bisa jadi peluang ya teman-teman ya, menganalisis apa yang bisa menjadi solusi peluangnya. Kemudian improve ya, improve menghasilkan solusi ide ya, dari mungkin tadi ya permasalahan yang ada, mungkin teman-teman coba melihat ya analisis problemnya apa saja, kiranya nanti peluang yang bisa dimunculkan apa sih. Nah ini, tadi kan kita menganalisis peluangnya ya, kemudian improvementnya melalui ide, ide yang dipilih ya, improvementnya apa yang bisa dilakukan supaya memperbaiki tadi misalkan adanya masalah di proses definisi. Kemudian kontrol di sini sebagai bentuk verifikasi ya. Kiranya tadi solusi yang telah dikembangkan seperti apa atau bagaimana gitu dampaknya gitu. Nah, melalui kontrol. Bagaimana kualitas Six Sigma ya, kontrol yang unik ya. Di sini mungkin lebih saya bahas secara teoretikal, nanti teman-teman tidak perlu membuat ya untuk Six Sigma-nya karena Six Sigma kayaknya agak sedikit kompleks teman-teman di sini. Nanti ada beberapa hal ya yang harus dibuat untuk mengembangkannya. Takutnya terlalu kompleks sih. Nanti kalau memang teman-teman tertarik bisa belajar ya terkait dengan Six Sigma. Di mana nanti Six Sigma di sini difokuskan mengurangi kesalahan ya, kemudian menyelesaikan sesuatu lebih cepat. Nah, filosofinya di sini adalah ini ya, untuk menghilangkan pemborosan ya, peningkatan kualitas dan meningkatkan kinerja. Jadi harapannya sebagai bentuk evaluasi juga, karena dia framework evaluasi ya, bagaimana untuk melihat kinerjanya sih teman-teman. Nanti kalau misalkan tadi ada yang kurang gitu ya, nah di sana apa sih yang perlu ditingkatkan ya, untuk memenuhi ya tadi ya kekurangan tadi. Nah, kalau di sini kita bicara Six Sigma dan manajemen proyek, nah tentunya mungkin teman-teman sama ya dengan kalau kita bicara terkait dengan perbaikan ya. Perbaikan itu secara terus-menerus teman-teman. Sama dengan proyek ya, di mana mungkin seiring dengan pengalaman atau experience dari si manajer proyek atau orang yang akan berinteraksi dengan proyek, katakanlah tim proyek, tentu akan semakin baik teman-teman. Kalau misalkan dari proyek katakanlah dia first project, project pertama dengan mungkin telah melaksanakan beberapa project, tentunya akan ada satu perbaikan ya, improvement ya, gitu yang berbeda. Nah, penting untuk memilih proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ya teman-teman diminta ya teman-teman ya untuk eh, diberikan amanah suatu proyek gitu ya, mungkin teman-teman juga harus memanagenya dengan hati-hati ya. Jadi memilih itu dalam artian kalau ditawari ya teman-teman, tapi kalau memang kita ditugaskan, mau tidak mau pasti akan menjalankan pekerjaan atau proyek tersebut. Nah, di mana mungkin teman-teman kalau tadi kita bicara experience, tentunya pengalaman ya, seiring dengan experience pasti akan kualitasnya akan lebih baik gitu. Kemudian masalah kualitas atau kesenjangan antara kinerja saat ini dan yang diinginkan. Jadi fokus dari Six Sigma adalah melihat ya dari kondisi existing
dengan kondisi yang future ya, yang akan diharapkan ke depannya seperti apa. Tapi di sini mungkin lebih teoritikal teman-teman. Saya tidak urai untuk lebih lanjut. Nanti mungkin teman-teman yang tertarik bisa mencari lebih lanjut ya. Karena cukup kompleks saya lihat kalau Six Sigma. Di saya dulu waktu kuliah juga tidak terlalu ini teman, tidak terlalu lebih dalam ya. Balance scorecard itu juga pernah teman-teman belajar, tapi itu sampai satu pertemuan tuh cuma bahas ini ya dari kasusnya saja gitu ya. Cukup lama Six Sigma balance scorecard gitu. Nanti takutnya cukup ini ya memakan waktu gitu. Karena memang dia agak sedikit kompleks dihubungkan dari beberapa aspek gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ingin tertarik belajar bisa mencari tahu. Kemudian nah, terkait dengan Six Sigma tadi, di sini nanti dia akan bisa dihubungkan ya kalau kita bicara proyek akan berhubungan dengan kasus bisnis ya atau business case, kemudian dengan ini ya project charter atau piagram proyek, jadwal, anggaran di mana keseluruhannya nanti akan coba dievaluasi ya teman-teman ya untuk melihat sejauh mana tadi ya quality dari satu project. Nah, ada pula 6 Nines of Quality. Di sini ada salah satu ini ya, mungkin tools framework ya yang digunakan untuk ukuran kontrol kualitas. Nah, mungkin sedikit cerita teman-teman ya terkait dengan 6 Nines Quality. Nah, di sini nanti sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang mengambil ini ya akan mengajukan atau mungkin sudah mendaftar yang Gemastik nih teman-teman atau mungkin lomba yang lainnya gitu ya. Kemarin saya sempat melihat ya sedikit mungkin intermezzo ya. Kemarin yang untuk Gemastik tahun 21 ya 2021. Nah, itu saya lihat ini teman-teman tim ini ya, tim pemenang, tim yang juara satu itu tuh ini ya, ada satu evaluasi yang mereka lakukan. Kalau tidak salah mereka menggunakan 3 atau 5 ya konsep theoretical framework gitu, baik itu framework ataupun konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari si ini ya, si katakanlah yang saya lihat kemarin karena tim dari KSM ini ya UI UX gitu. Jadi mereka melihat dari apa yang mereka kembangkan gitu. Mereka lihat dari beberapa konsep ataupun framework yang mereka gunakan untuk menganalisis kualitas yang mereka buat. Tapi saya tidak tahu ya karena cuma langsung presentasi ya. Kalau presentasi kan ada range waktu gitu ya, ada limit waktu. Apakah mereka beneran sampai detail diteliti beneran ataukah hanya untuk sebatas dipresentasikan. Nah, itu yang yang menjadi poin pertanyaan saya karena saya bukan ini ya asesornya gitu ya, bukan penilai. Jadi saya tidak tahu lebih detailnya dan saya bukan timnya juga ya. Jadi saya kurang tahu. Nah, hal ini yang mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama teman-teman. Di mana si tim yang menjadi juara ya pada lomba tersebut bahwa mereka juga mengambil ya beberapa metodologi atau framework sebagai dasar teori untuk melihat kualitas dari katakanlah project yang mereka ajukan, proposal yang mereka ajukan untuk lomba tersebut gitu. Jadi nanti katakanlah di sini ya, kita sebagai akademisi, saya minta sih teman-teman untuk biasanya dibiasakan mengacu pada satu referensi tertentu ya, sebagai dasar teori. Kalau misalkan teman-teman ingin menguji kualitas gitu ya, teman-teman menggunakan teori ini yang didasarkan dari referensi ini gitu ya, untuk melihat sejauh mana kualitasnya. Akan lebih baik jika memang mungkin ada waktunya, silahkan dilakukan assessment atau evaluasinya gitu. Jadi tidak apa ya istilahnya kalau saya mungkin agak sedikit singgung ya. Kalau Pak Rudi biasanya teman-teman mungkin yang bagiannya pengen ngajuin audit gitu ya. Biasanya beliau tidak suka dengan istilah audit karena audit itu kecenderungannya kalau menurut Pak Rudi itu biasanya mereka-mereka yang sudah ini ya teman-teman ya sudah ini ya kalau audit itu kan kayak auditor ya teman-teman yang sudah lulus sertifikasi audit gitu. Kalau menggunakan kata audit, makanya saya mungkin lebih sering menggunakan istilah assessment-nya ataupun penilaian atau evaluasi itu mungkin lebih general dibandingkan kalau kita menggunakan istilah audit ya. Jadi di sana ada assessment, penilaian kualitasnya ini akan lebih baik teman-teman. Jadi sejauh mana orang itu jauh lebih apa ya istilah assure ya, yakin gitulah katakanlah dari sejauh mana kualitas apa yang kita tawarkan gitu. Kalau teman-teman sudah melakukan pengujian gitu, kualitas misalkan.
Nah, ini sedikit intermezzo yang saya hubungkan dengan quality. Saya agak lupa apakah dia pakai 6-9-nya ya. Kayaknya ada 6-9 quality yang dia ambil gitu. Tapi saya agak lupa dia ambil beberapa gitu. Nah, hal ini juga yang pengen saya gunakan ya nanti untuk di latihan. Jadi teman-teman mengambil beberapa teori gitu ya untuk digunakan dasar pengujian ya untuk kualitasnya. Nah, berhubungan dengan kualitas, nanti teman-teman juga akan dihadapkan dengan pengujian. Nah, pengujian di sini pasti akan berhubungan dengan tahap akhir ya dari pengembangan produk IT, di mana nanti harapannya jangan hanya di akhir saja teman-teman di sini. Yang dimaksudkan adalah teman-teman bisa continuity atau terus-menerus ya mengecek di dalam siklus hidup pengembangan proyek bahwa katakanlah tadi seperti yang saya sampaikan tadi, contoh di awal ya yang kasus mobil tadi ya, bahwa kalau misalkan kita bicara kualitas, teman-teman bisa continue ya. Kalau misalkan punya 5 fase, masing-masing dari fase ada satu kontrol ya untuk memastikan bahwa pada fase 1, 2, 3 dan seterusnya itu benar-benar menyesuaikan ya. Sudah ada pengujian ya, dipastikan bahwa oke, pada tahap ini hasil yang diharapkan sudah tercapai ya. Di sana ada semacam controlling ya untuk mengevaluasi ya hasilnya. Nah, di sini untuk pengujian ya tadi ya. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya, ada beberapa tahapan ya, inisialisasi, visibility, dan seterusnya ya, ada numberingnya, nomornya ya, di mana di dalam iteratif proses atau proses yang berulang di sini, harapannya untuk testingnya ya teman-teman nanti pengujiannya itu enggak sebatas tadi ya, mentang-mentang di akhir aja, tinggal diuji ya. Tapi memang iya teman-teman biasanya pengujian itu kan adanya agak akhir ya kalau sudah di-develop, sudah dikembangkan ya. Tapi kalau bisa sih memang ada semacam ini ya monitoring dan evaluasi ya yang mengontrol gitu ya khususnya mungkin manajer proyek untuk melihat bahwa fase tadi itu beneran fase tadi misalkan teman-teman diminta untuk menghasilkan requirement dari user gitu ya. Di sana beneran ada requirement analysis yang dihasilkan gitu. Si manajer proyek bisa memastikan gitu ya. Jadi nanti jangan sampai nanti sudah jalan ke fase mungkin bikin ini ya diagramming ya buat perencanaannya, development-nya nanti di sana ada yang miss gitu ya, kurangnya. Harapannya jangan sampai go back and forth ya, bolak-balik kayak gitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Bolak-balik kalau memang iteratif proses ya berulang gitu nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa di-cover itu mungkin lebih baik ya. Jadi nggak costly ya, sudah di-develop nanti aduh tiba-tiba ada nambah lagi gitu ya. Kemarin kita bicara ada change ya, ada change yang di-cover. Nah, change itu kan nanti tentunya teman-teman harus mengecek change-nya tercover apa enggak kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin bisa sambil dicek. Kemudian kita masuk di jenis tes ya. Nah, untuk pengujian pengetesan, mungkin teman-teman mengenal beberapa nama-nama pengujian ya. Ada unit testing, pengujian unit ya, di mana pengujiannya ada per komponen individu, kemudian integration testing, pengujian komponen secara terintegrasi ya. Jadi beberapa komponen secara terintegrasi diuji ya. Nah, ini mungkin agak sedikit bersinggungan dengan yang sistem testing ya, di mana testing secara keseluruhan dengan integration mungkin agak sedikit mirip. Kemudian pengujian penerimaan pengguna. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi teman-teman, yang saya hubungkan dengan analogi yang di Gemastic tadi ya. Nah, di Gemastic tadi, jadi dia kayak menguji penerimaan pengguna. Dia pakai beberapa teori evaluasi gitu ya teman-teman. Saya agak lupa antara 3 atau 5 gitu yang dia gunakan. Yang menjadi pertanyaan saya karena kebetulan saya penelitiannya juga di bidang penerimaan pengguna teman-teman. Apakah si tim ini beneran sih melakukan evaluasi gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya teman-teman. Tapi karena dia hanya menyampaikan ya presentasi hasil gitu ya. Jadi dia bilang kalau sudah melakukan evaluasi bla 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 ini dengan skor sekian gitu ya. Saya nggak bisa kan melihat apakah mereka beneran evaluasi atau tidak gitu ya. Karena kita tahu namanya presentasi di forum seperti itu kan hanya limited time ya. Jadi waktunya pasti ada durasinya. Nah, harapan saya kalau kita melihat refleksi dari contoh tersebut, teman-teman perlu sekali untuk melibatkan ya. Tadi ada konsep ataupun framework ataupun dasar teori sebagai bentuk pengujian teman-teman terkait dengan kualitinya gitu. Kita lanjut. Nah, menguji saja tidak cukup, teman-teman. Nah, di sini kalau kita bicara pengujian tadi ya, mungkin harapannya agar tidak ada cacat ya.
di sistem ataupun aplikasi yang dikembangkan ya. Nah, namanya untuk pengujian sebenarnya ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin tidak ini ya fase yang terhenti ya. Cuman di satu poin ketika sudah berakhir nggak ada cacat gitu ya, sudah oke gitu. Nah, kalau memang misalkan katakanlah akan didokumentasikan dalam satu artikel publikasi, oke bisa berhenti pada titik itu teman-teman. Tapi kalau memang itu adalah proses yang benar-benar real ya, proses realnya di dalam satu organisasi tentunya sifatnya akan continue ya teman-teman, akan berkelanjutan ya. Jadi kalau di dalam artikel itu kan biasanya hanya untuk publikasi tertentu gitu ya, kita tuliskan gitu ya. Tapi tentunya kalau realnya, kenyataannya proses itu akan terus berjalan. Di mana kalau kita beneran mengimplementasikan satu produk, nah, tadi ya sistem misalkan. Nah, sistem itu akan digunakan. Di mana ketika digunakan tentunya misalkan si pengguna bisa nih menemukan salah-salah yang di luar ketika testing gitu ya, itu sangat mungkin terjadi gitu teman-teman. Di mana makanya ada kalau mungkin teman-teman ada sistem development, ada version 1, version 2, version dan seterusnya ya. Kalau teman-teman lihat tuh kalau mendownload aplikasi itu kan biasanya ada version 1, version 2 dan seterusnya. Nah, di sana kan ada pertimbangan ya. Kalau misalkan ada kesalahan yang dia akomodir ya akan ada perbaikannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita bicara produk di dalam satu institusi ya atau mungkin company pasti akan continuous improvement teman-teman, nggak akan stuck gitu ya. Nah, kemudian kita bicara kualitas modern ya. Kualitas modern di sini akan berkaitan dengan kepuasan pelanggan ya. Nah, di sini akan lebih suka ya mencegah daripada inspeksi karena di sini kita akan melihat ya, teman-teman. Kalau mencegah ini akan lebih baik. Nanti mungkin kaitannya kalau mencegah lebih ke ini, teman-teman. Risk ya, managing risiko. Jadi teman-teman akan berusaha mengidentifikasi risikonya, tapi saya hold risikonya mungkin agak belakangan aja ya. Jadi teman-teman akan melihat risiko-risikonya itu apa aja gitu. Ini biasanya berkaitan juga sih nanti. Kemudian mengakui tanggung jawab manajemen untuk kualitas. Di sini nanti ini ya, kalau berkaitan dengan manajemen mungkin lebih berkaitan dengan kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan ada kesalahan pasti akan pihak manajemen ya teman-teman yang bertanggung jawab atau manajer proyek ya yang bertanggung jawab atas kualitas ya dari si produk atau layanan. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman akan melihat beberapa pakar kualitas di sini disinggung. Saya sendiri malah yang tahu cuman Ishikawa doang. Mungkin teman-teman tahu ya beberapa nama-nama ini. Nah, di sini beberapa expert terkait dengan kualitas ya. Nah, ini ada beberapa mungkin di buku-bukunya atau mungkin di ini ya publikasinya. Yang saya kenal malah cuma Ishikawa, teman-teman. Ishikawa tuh karena diagram tadi ya, diagram ikan tadi ya, di mana dia akan melihat ya konsep kualitas dilihat dari tadi ya cost and effect ya. Jadi kalau di sana ada problem, cost-nya apa sih? Gitu aja nanti bisa dianalisis ya seperti apa gitu solusinya. Kemudian ada penghargaan Malcolm Baldrige ya. Nah, di sini ada suatu standarisasi yang ada di Amerika ya. Jadi untuk meninjau kualitas dari perusahaan ya. Di sini ada penilaian ya Malcolm Baldrige ya untuk penilaian. Nah, mungkin di Indonesia saya kurang tahu. Saya sendiri juga baru tahu karena ada di literatur ya. Nah, biasanya mungkin ada standarisasi teman-teman yang digunakan ya untuk meninjau ya satu kualitas tertentu itu sudah seperti apa. Kalau di Indonesia general ISO sih teman-teman. ISO itu perusahaan biasanya menggunakan ISO berapa gitu ya, sudah lolos certified ISO berapa gitu ya untuk melihat sejauh mana kualitinya mereka. Misalkan ISO 9000 gitu ya, standar sistem mutu gitu ya. Nah, nanti dia akan mendokumentasikan beberapa prasyarat di mana prasyarat itu akan diajukan ke satu company atau perusahaan atau instansi untuk diakses tadi ya. Kita evaluasi apakah si company tadi atau proyek tadi sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, ini isu global ya. Jadi kualitas ini akan mengurangi ya tingkat kecelakaan atau tingkat yang ini ya kekurangannya ya teman-teman. Kalau mungkin di sini adalah isu globalnya ke ini teman-teman, autonomous car atau self driving car. Jadi kan sampai saat ini masih ya riset terkait dengan self driving car di mana fokusnya adalah upaya peningkatan kualitas untuk mengurangi kecelakaan teman-teman, di mana harapannya kalau memang ada autonomous car ya di sana agar ini ya tidak sampai ada kecelakaan gitu ya yang terjadi gitu ya hanya karena produk autonomous car.
Kemudian peningkatan kualitas proyek ini nanti mungkin bisa melihat dari beberapa faktor, ada kepemimpinan, kemudian memahami kualitas kaitannya dengan biaya, kemudian beberapa faktor yang berkaitan misalkan tempat kerja yang berpengaruh ke kualitas gitu ya. Kemudian ada maturity model. Nah, kepemimpinan ini berkaitan nanti mungkin ketika kita akan membahas SDM ya, teman-teman ya, sumber daya manusianya ya, dan juga stakeholder dan juga komunikasinya nanti mungkin kita bisa detailkan seperti apa sih kepemimpinannya gitu ya. Kemudian kalau kualitas ini berkaitan dengan biayanya, nah biaya di sini mungkin akan disesuaikan ya teman-teman. Kalau kita bicara kualitas, constraint-nya yang tadi 3 berkaitan ya. Kalau misalkan di sana kualitasnya ingin baik, pastinya ada biaya yang harus dialokasikan, baik untuk testing dan sebagainya. Nah ini akan berkaitan juga sebagai pertimbangan ya teman-teman. Beberapa aspek biaya yang akan berpengaruh dengan kualitas. Ada pencegahan, kemudian kegagalan internal. Nah, ini kaitannya mungkin nanti akan ke risiko, teman-teman. Di mana nanti akan ada pencadangan biaya khusus yang ditentukan untuk misalkan ada risiko-risiko yang di luar dari estimasi yang telah diperkirakan gitu. Kemudian ada kaitannya dengan tadi ya tempat kerja. Nah, tempat kerja ini juga bisa nih teman-teman. Misalkan ya katakanlah memberikan satu ruang kerja yang khusus atau mungkin menyesuaikan dari si tim tadi sehingga kinerja mereka akan lebih optimal. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi aspek-aspek yang berpengaruh dengan performa atau ini ya kinerja dari timnya. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian perbedaan budaya. Nah, ini juga bisa ya wilayah geografis dan juga budaya bisa juga ini aspek-aspek lain ya yang berpengaruh terkait dengan proyeknya. Nah, ini mungkin kaitannya dengan ini teman-teman. Kalau teman-teman bekerja di dalam satu instansi yang banyak ini ya keanekaragamannya ya. Jadi kalau kita mungkin mayoritas misalkan di Indonesia atau mungkin teman-teman kebetulan bekerja di luar negeri, apakah di sana mengakomodir tuh perbedaan diversity-nya ya, perbedaan culture, budaya, kemudian dan lain-lain apakah di sana mengakomodir. Nah, itu mungkin akan berkaitan teman-teman. Nanti mungkin kaitannya dengan yang kita bahas terkait dengan communication-nya. Kemudian model kedewasaan, model kedewasaan di sini menyesuaikan dengan ini ya teman-teman ya. Ada fungsi tertentu, misalkan yang ini ya, Software Engineering Institute ya, CMMI, Capability Maturity Model ya, di mana ada mungkin sama dengan yang tadi ya, persyaratan elemen-elemen tertentu, di mana elemen-elemen tertentu tadi akan kita nilai ya, kita akses gitu ya, akan mendapatkan satu penilaian ya, level di mana apakah levelnya masuk yang mana nih, ada beberapa kategori ya dari CMMI. Dan juga selain CMMI ada juga PMI teman-teman. Project Management Institute ini juga mungkin menghasilkan satu framework tertentu ya untuk maturity modelnya di mana akan dinilai ya bahwa di sana si company atau proyek tadi sudah memenuhi tadi ya portofolio atau mungkin penilaian tertentu yang sudah menyesuaikan standar. Kemudian ini untuk praktek terbaiknya. Nah, ini penggunaan beberapa tools atau perangkat lunak yang membantu ya terkait dengan manajemen kualitas. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan beberapa yang sudah kita pelajari tadi ya. Ataupun mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan referensi yang lain. Yang pernah mungkin belajar di referensi tertentu gitu boleh teman-teman. Nah, nanti saya minta ya teman-teman untuk latihan membuat ini ya diagram Ishikawa atau fishbone ya. Analisis sebab akibat gitu ya, nanti dari salah satu problem gitu, dari teman-teman yang dialami di dalam proyeknya atau mungkin dari permasalahannya, bisa teman-teman detailkan untuk menganalisis ya sebab akibatnya, kemudian solusinya nanti seperti apa gitu ya untuk yang Ishikawanya. Kemudian nanti silahkan ya memilih 2 jenis pengujian. Tadi ada beberapa kan, baik itu framework ataupun lembar kerja ataupun ini ya pengujian yang nanti teman-teman bisa gunakan ya untuk kasus yang project teman-teman gitu. Nah nanti jadi ada 3 kan ya diagram, 1 Ishikawa, yang 2 untuk pengujian ya. Nanti silakan bisa dicoba dengan timnya ya untuk mendefinisikan kiranya apa sih yang cocok ya tools-nya ataupun lembar kerjanya gitu ya yang cocok untuk kasus teman-teman. Nanti seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan berkumpul di masing-masing ini breakout room untuk berdiskusi ya tadi ya terkait dengan soal nomor 1 dan 2. Nanti silakan ya yang sudah siap nanti bisa
presentasi, mungkin nanti kita tentukan aja ya teman-teman ya, berhubung nanti ada apa namanya asar ya, agak tanggung ya. Asarnya kayaknya sekitar jam berapa teman-teman? Hampir jam 3 ya. Jadi mungkin nanti mungkin di sekitar 3.10 atau 3.15 ya. 3.15 silahkan nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk mendiskusikan hasil diskusi teman-teman ya. Silahkan nanti bisa dipersiapkan seperti biasa ya presentasinya. Saya stop share dulu. Untuk materinya sudah saya share sih teman-teman. Nanti saya buatkan ya seperti biasa breakout room-nya ada 8 ya kalau nggak salah untuk timnya ya. Nanti silakan teman-teman bisa memilih ya. Saya open semuanya. Nanti teman-teman bisa menentukan tadi ya framework-nya ataupun kiranya yang mau digunakan selain tadi ya Ishikawa, yang duanya yang apa itu teman-teman untuk melihat kualitinya. Silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan bisa berkelompok seperti biasa ya. Nanti kita ketemu sekitar 3.15. Tadi materinya sudah saya share ya teman-teman seperti biasa. Nanti diskusi dulu untuk kualitinya. Nanti silahkan ya ambil salah satu permasalahan untuk Ishikawa diagramnya. Baik, teman-teman, sudah kembali ya ke room utama, main room. Bagaimana teman-teman? Ada kesulitan nggak? Saya mungkin sedikit ulas lagi aja ya, yang tadi ya terkait dengan fishbone-nya, kemudian tadi ya terkait beberapa pengujiannya ya, nanti saya kasih sampel aja deh. Nah, ini coba saya izin share screen dulu. Silahkan mungkin teman-teman yang masih mau sambil diskusi ya, saya perlihatkan ini ya. Sebentar, tadi saya taruh di mana ya, sebentar. Nggak muncul ya, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, nggak kebaca ininya apa screen itu. Perasaan browsernya udah deh. Saya izin share screen all aja ya teman-teman, nggak kebaca ininya browsernya. Oke, saya share screen all, maaf ya sebentar. Ini ya teman-teman ya, kalau kita bicara tadi kan fishbone ya. Nah fishbone ini coba kita lihat sampelnya deh. Sebentar. Boleh nanti mungkin yang belum selesai nggak apa-apa teman-teman. Mungkin kalau ini agak kesulitan nanti di hold aja dulu nggak apa-apa. Kalau memang kalau sudah ada yang selesai nggak apa-apa, nanti silakan presentasi. Tapi kalau belum nggak apa-apa, nanti bisa dilanjut. Nah ini saya sedikit bahas dulu ya. Tadi kan kita diminta untuk membuat ini ya si fishbone ya. Nah, fishbone di sini nanti teman-teman buat dulu ya problemnya. Katakanlah teman-teman set salah satu permasalahannya. Misalkan tadi ya terkait dengan quality. Quality tadi kalau di saya kan masukannya boleh terkait produknya, boleh terkait programnya, prosesnya, maaf, prosesnya. Misalkan teman-teman ada masalah di prosesnya gitu boleh. Nah, nanti silahkan dijabarkan ya. Di sini kan kita punya problem statement-nya. Jadi teman-teman ditaruh di kepala ikannya. Kemudian nanti major kategorisnya di sini ya. Misalkan apa saja sih. Kemudian costs-nya. Tadi kan saya minta teman-teman sampai ke cost-nya saja. Nggak usah sampai sub ke dalamnya lagi. Sampai ke costs-nya saja. Nah, di mana kalau di sini misalkan dicontohkan ya, assembly line process inefficiency. Jadi ketika proses perakitan,
Kalau di sini dia menyorotinya prosesnya. Prosesnya dinilai tidak efisien. Jadi kalau kita bicara kan produk, jadi proyek ya. Kita bicara kelas ini kelas proyek. Jadi teman-teman nggak harus selalu based on produk. Misalkan di dalam proyek ini gitu ya pelaksanaannya ternyata proses apa gitu ya dinilai kurang efisien. Nah, misalkan seperti ini nanti teman-teman bisa melihat beberapa aspek general yang bisa teman-teman ini ya generalisasi dulu ya. Inspeksi, material, metode, mungkin orangnya, equipment alatnya, kemudian medium. Nah, nanti teman-teman tentukan courses masing-masing yang ini ya, lebih spesifik tadi ya. Jadi courses-nya apa? Misalkan katakanlah orang. Oh, orangnya katakanlah ini ya, apa namanya? Ini ya, kompetensi misalkan untuk pengembangan produk tersebut, misalkan dengan bahasa pemrograman ini ternyata agak sedikit kurang gitu ya. Jadi nanti misalkan teman-teman akan diberikan satu solusinya melalui training misalkan gitu ya nanti untuk yang segi people gitu. Kemudian di sini nanti mungkin bisa juga karena trainingnya kurang gitu ya ada beberapa permasalahan. Ini nggak harus banyak teman-teman 2 aja cukup gitu. Terus equipment misalkan alat ya kalau dinilai proses rakitnya tadi ini ya apa namanya bermasalah kurang efisien gitu ya. Nah misalkan teman-teman masih ini ya diagrammingnya oh masih manual misalkan by paper teman-teman masih bikin flowchart dan sebagainya by paper. Coba kalau di apa namanya otomatisasi pakai yang ini ya tools gitu ya, pakai tools dan toolsnya itu juga berhubung kita project mungkin teman-teman bisa kasih solusi dengan ini ya project tapi yang ini ya tools management project. Jadi toolsnya sudah terintegrasi dengan beberapa ini ya alat tools untuk diagramming, tapi di dalam satu tools untuk proyeknya gitu. Misalkan itu aja contohnya. Gitu. Kemudian mungkin yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat beberapa aspeknya, nggak harus banyak kayak gini. Nanti mungkin ambil aja 4 gitu. Atau paling nggak 3 lah, minimal 3 general. Kemudian teman-teman keluarkan ini ya, general apa cosesnya apa, 2-2 gitu aja nggak apa-apa. Paling nggak 3 teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat 3 aspek generalnya apa gitu. Nah, kemudian ini juga ada contohnya ya, ini cost obesity malahan. Bentar, tadi saya ada low ini sih. Keluarnya malah yang ini, teman-teman. Sebentar, tadi ada ininya. Sebentar, tadi saya agak cari contoh sih. Nah, ini mungkin yang ini ya, software defect. Nah, software defect nanti teman-teman misalkan kekurangan di softwarenya kurang apa misalkan. Nanti teman-teman bisa analisis aspek generalnya. Tadi saya nemu deh, ada tadi. Nah, ini misalkan kalkulasinya. Kalau misalkan teman-teman membuat sistem ada kalkulasinya. Katakanlah kalkulasinya ada kemungkinan salah nih, ternyata salah ngitung. Nah, misalkan teman-teman lihat beberapa aspeknya. Aspeknya apa? Nah, nanti dari beberapa aspek nggak harus banyak kayak gini, 2 aja nggak apa-apa. Misalkan kan 3 aspek general ya, tadi teman-teman cost-nya 2-2 aja masing-masing gitu. Jadi biar tahu kiranya cost-nya apa sih, terus kemudian teman-teman tawarkan satu aja solusinya apa, solusi general aja, nggak apa-apa, yang bisa menjawab beberapa problematika itu gitu. Kalau di sini kebetulan saya mungkin agak sedikit perlihatkan ya, kebetulan saya pernah buat ini sih teman-teman. Bentar. Jadi untuk ini sih, sebentar, tadi malah saya tutup. Salah satu ini ya tugas saya sih kebetulan. Tapi nggak di ini ya. Jadi waktu itu project yang ini teman-teman. Saya CPNS ya. Jadi ada ini ya. Jadi kayak analisis masalah kayak gini nih teman-teman. Jadi di sana ada permasalahan tuh. Saya taruh di kepala ikannya. Kemudian nanti teman-teman menentukan ya. Nah ini kebetulan saya cuma 1 ya, tapi kan ada 6. Nah nanti teman-teman dikit aja nggak apa-apa. Area generalnya 3 aja misalkan. Tapi nanti teman-teman tentukan cost-nya 2 misalkan. 1 juga nggak apa-apa misalkan. Tapi paling nggak ada cost-nya, ada penyebabnya gitu. Jadi di sini general problemnya apa gitu ya, nanti cost-nya apa gitu ya. Dan nanti teman-teman sesuaikan saja gitu. Nanti untuk solusinya one solution nggak apa-apa. Kayak gini saya buatnya. Permasalahan utama, nanti katakanlah teman-teman menentukan ya, solusi gagasan kreatifnya apa sih? Teman-teman punya solusi apa gitu. Ini sampel aja yang saya kerjakan aja sih. Gitu. Jadi ada sih teman-teman apa ya tadi ketemu deh, tapi lupa tuh. Nah, ini nih maaf. Low productivity ya. Jadi misalkan nanti nggak hanya sebenarnya aspek kalau kita bicara project, teman-teman nggak harus selalu menyoroti teknologinya. Misalkan low productivity ini juga bisa. Kalau low productivity nanti teman-teman larinya ke timnya. Misalkan timnya, katakanlah anggap aja analogi kita ini sedang menjalankan project ya dalam satu mata kuliah 1 semester. Di mana mungkin ya ketika teman-teman dalam tim
aduh ada ya teman kita yang agak sulit untuk diajak kerja bareng misalkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengindikasikan ada permasalahan low productivity, di mana nanti teman-teman bisa analisis. Kan tadi saya minta boleh permasalahan di proses, boleh di produk. Jadi nggak melulu produk gitu, nggak harus ke ini ya software atau sistemnya gitu. Nah, teman-teman bisa analisis juga. Ternyata misalkan di sana ada stres ya, aduh banyak kerjaan nih, maksudnya banyak tugas dari mata kuliah yang lain misalkan, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman memberikan satu kosisnya kenapa sih kok misalkan teman-teman saya dalam mengerjakan proyek kurang optimal gitu-gitu. Nah itu juga bisa, jadi nggak mostly harus ke si teknisnya ya, si produk ininya yang kita develop gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari sisi prosesnya juga yang berkaitan boleh. Nah ini untuk fishbone-nya. Kemudian tadi terkait yang lainnya, nanti teman-teman silahkan ya, yang untuk yang soal yang kedua, di sini kan tadi saya minta ya 2 jenis pengujian ya. Nah nanti teman-teman boleh nih, kan tadi kita bahas beberapa ya, nanti silahkan pilih saja 2 gitu, yang menyesuaikan dengan kasus teman-teman. Misalkan katakanlah saya nih, misalkan kebetulan karena spesialisasi saya di bidang ini ya, penerimaan pengguna, maka misalkan saya mengambil contoh, mungkin kalau teman-teman CAAT mungkin pernah berinteraksi ya dengan beberapa hal. Misalkan saya ambil dengan pengambilan sampel statistik evaluasinya. Nah, nanti teman-teman bisa nih menggunakan pengambilan sampel statistik di mana nanti untuk kasus teman-teman bisa menentukan misalkan sebelum menentukan sampel, teman-teman set dulu kiranya populasinya berapa, sampelnya berapa, rumus yang akan digunakan apa, gitu ya. Nah, nanti untuk perencanaannya gitu. Jadi nggak harus langsung dieksekusi hitungannya. Kalau hitungan sampel size-nya atau ukuran sampel bisa, tapi sampai ngitung hasilnya kan belum. Itu nanti katakanlah kita keep nanti belakangan. Tapi kalau ini dirasa sulit ya, nanti teman-teman nggak usah kayak teori ini asli gitu ya. Katakanlah minimalnya harus 100 atau berapa dan beneran harus ambil 100, enggak. Karena kan kita belajar. Nanti teman-teman katakanlah, oh oke deh, karena kita di tim cuma berlima misalkan, ya udah deh saya ngambil dari ini aja, dari timnya gitu. Tapi kalau memang teman-teman ingin ambil dari pihak lain gitu ya, untuk merepresentasikan data gitu boleh gitu. Untuk melatih aja teman-teman kayak gimana cara kita mengevaluasi tadi ya kualitas produknya, misalkan lewat ini ya pengambilan sampel statistik, atau bisa juga ini kan contoh saya yang pertama. Contoh saya yang kedua misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita pakai yang ini teman-teman, tadi saya lihat pengujian ya. Pengujian itu saya sering teman-teman itu buat di dalam paper ya. Sebentar. Jadi yang di sini tadi ada pengujian sebentar. Kalau ISO tuh agak berat teman-teman. Kalau teman-teman ini tuh harus ada standarnya harus dicek, harus di ini cukup ini sih, cukup time consuming dan resource consuming kalau yang ISO tuh. Makanya saya sebenarnya kalau misalkan untuk mini project kelas gitu, ya kalau mau ambil nggak apa-apa sih untuk sampel. Tapi kalau misalkan tidak, kalau yang lain ada, boleh tuh yang lain. Sebentar, tadi ada pengujian deh. Saya taruhnya di sebelah mana ya teman-teman? Sebentar ya. Tadi tuh ada, ntar ya saya nggak apa urutannya. Tadi ada pengujian, ntar saya pakai Find aja ya. Nah ini ya, bagian pengujian. Nah, untuk pengujian di sini nanti biasanya sering nih teman-teman saya temui teman-teman mahasiswa itu pakai juga, nggak hanya teman-teman mahasiswa, banyak dari akademisi juga nanti untuk pengujian ini. Jadi untuk evaluasinya dia akan melakukan pengujian nanti teman-teman. Pilih saja salah satu jenisnya, kan macam-macam tuh. Ada black box atau mungkin yang ragam testing ya. Boleh tuh teman-teman adopsi, kemudian nanti prosesnya gimana dari si testing tadi. Katakanlah nanti misalkan saya agak lupa ya. Jadi mungkin dia akan menyoroti beberapa fungsionalitas yang diajukan ya di dalam requirement, kemudian di testing saja. Kalau memang sudah memenuhi, biasanya nanti akan ada informasi ya validnya, sudah ini ya apa namanya sudah teruji gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa melihat dari contoh jurnal tuh biasanya sering ada pengujian tesnya. Kemudian nanti bisa juga teman-teman melihat dari si ini ya apa namanya
masukan dari si user gitu ya. Misalkan dari beberapa fitur, dari beberapa responden gitu ya. Kebetulan di salah satu paper saya sama Pak Fali ada deh. Sebentar, ada contohnya. Ini teman-teman saya contohkan deh. Tapi nggak tahu bisa ini enggak ya. Sebentar ya. Salah satu contohnya ada deh di paper ini ya. Sebentar ya. Kebetulan itu yang punya Pak Fali kalau nggak salah. Punya Pak Fali tapi saya ikut membantu satu timnya. Nanti teman-teman bisa cek aja, saya agak lupa bulannya bener nggak ya 21. Saya takutnya salah ini teman-teman. Ada sih. Yang dua ya. Bentar ya teman-teman, kayaknya nggak keluar semua. Jadi ini paper saya sama Pak Fali nih. Sama Bu Sarika juga ada. Nah ini ya. Nah di sini teman-teman kebetulan misalkan kayak gini nih. Simpel aja sebenarnya. Jadi cara kita untuk menganalisis sih sebenarnya teman-teman dari apa yang kita kerjakan gitu. Ya coba saya perlihatkan. Misalkan ini ya. Nah ini papernya saya taruh di bawahnya aja teman-teman. Kemarin saya juga bikin ini ya kayak semacam kayak fungsionalitas testing gitu. Nah ini kebetulan beliau bikin ini ya testingnya beberapa jenis testing ya. Dia pakai ini ya Pak Fali, beliau pakai ini ya aspek testing efisiensi, G-matrix, terus probability aspek data. Nah nanti teman-teman bikin kayak gini juga boleh gitu ya. Aspek usability ini juga boleh. Jadi nanti beberapa responden nanti memberikan berapa nilai gitu, nggak apa-apa gitu. Nah nanti kalau di saya mungkin teman-teman bisa menjelaskan prosesnya seperti apa gitu. Atau tidak jarang tuh ada juga yang melis, jadi fiturnya apa aja, kemudian di testing tuh sudah pass atau belum ya dari testing gitu juga boleh, nggak apa-apa kan itu bentuk evaluasi kita ya. Maksudnya bentuk testing kita, pengujian kita dari beberapa fitur yang diajukan. Katakanlah itu pengembangan sistem atau aplikasi gitu. Saya kayaknya kemarin juga bikin tadi. Nanti bisa dicek deh. Kemarin saya bikin sih teman-teman yang untuk ini ya. Saya agak lupa. Ada juga sih sebentar. Ini juga kayak bikin kayak gitu aja teman-teman. Biasanya contoh-contoh dari jurnal aja. Ini yang saya buat untuk kemarin baru keluar jurnalnya di Oktober ya. Kalau nggak salah ini sebentar. Nah ini paper sebentar. Ini kemarin juga saya buat ininya teman-teman. Jadi kayak evaluasinya gitu. Karena nanti biasanya diminta sih teman-teman bentuk evaluasinya kayak apa gitu. Nah ini misalkan ya, nah ini saya cuma bikin sederhana banget teman-teman. Mirip yang tadi yang kayak tempatnya Pak Fali tadi yang saya buat. Jadi kayak bagaimana kita memastikan ya bahwa masing-masing responden itu memberikan satu nilai ya terhadap pengujian dari aplikasi yang kita kembangkan gitu. Nah, tapi harapan saya teman-teman juga menjelaskan ini prosesnya misalkan dengan seperti ini penilaian dari fiturnya atau bagaimana gitu. Nah, itu silakan bisa dikembangkan. Itu ada yang udah siap belum? Bingung nggak? Kalau yang kayak apa penerimaan itu modelnya ini teman-teman. Takutnya nanti agak ini ya, agak apa namanya? Agak banyak kalau model penerimaan tuh. Makanya kalau saya untuk samplingnya itu kalau sampling itu nanti biasanya karena kita cuma latihan, teman-teman ngambil aja dari teman-teman satu tim atau mungkin teman-teman sekelas itu juga bisa. Nah, kalau yang mau kayak gitu nanti biasanya kayak riset saya sih, teman-teman. Jadi sebentar. Kebetulan kalau yang di kelas CAAT sih kayaknya pernah saya kenalin deh yang ininya. Kalau bentuk evaluasinya kayak gini, teman-teman, bentuknya. Kemarin itu dari paper saya juga. Jadi teman-teman banyak mungkin banyak membaca paper, banyak lihat referensi gitu. Pasti nanti banyak gambaran deh kayak gimana gitu biasanya. Saya tadi udah share screen belum? Sebentar. Kayaknya saya belum. Kalau ada yang siap nggak apa-apa ya teman-teman, interupsi aja. Tadi saya download nih. Ini kebetulan dari paper saya yang baru aja. Insya Allah Desember ya. Tapi sudah dikeluarkan nih. Kebetulan pekerjaan dari zaman S2 teman-teman. Jadi cuman saya ini kan aja. Karena prosesnya lama banget kalau yang Scopus.
Ini ya teman-teman ya. Tadi saya udah ini belum. Saya buka dulu ya ini hasilnya. Sebentar. Ini bentar ya nggak keluar ternyata. Jadi ada perhitungannya. Sebentar ya. Saya buka pakai browser aja ya. Nah, masih yang keluar yang ini ya. Bentar. Tadi yang ini sudah. Yang ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini belum ke download. Nah, yang ini yang saya pakai UTAUT tadi teman-teman. Makanya saya hubungkan sama Gemastic teman-teman. Saya baca di salah satu ini ya hasilnya. Mungkin teman-teman kalau lihat yang ini ya, yang pemenangnya Gemastic, dia pakai UTAUT kalau nggak salah. Ada UTAUT, ada beberapa gitu. Dia ada 5 gitu ya asesmen yang dilakukan gitu. Nah, nanti teman-teman nentuin aja caranya nentuin population ensemble kayak gitu. Jadi dari asesmennya aja nanti ada proses perhitungannya biasanya statistik. Nggak apa-apa, nggak harus sampai dihitung sampai detail. Nah, karena memang nggak terlalu ini ya, karena nanti di sini kalau di saya kan ada PLS, ada hitung-hitungannya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mencobakan aja ragam yang sederhana-sederhana aja untuk evaluasinya. Nggak usah yang terlalu detail gitu, karena kan cuma untuk memenuhi mata kuliah aja gitu. Itu teman-teman gimana? Ada yang sudah siap belum? Mau mencoba? Mau isi kawannya boleh, fishbone-nya, atau tadi nomor 2 dulu juga nggak apa-apa kalau sudah ketemu. Mas Farel, boleh? Ya Silakan. Bu, baik Bu. Oh ya sebentar Bu. Ini nggak usah on cam nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, nggak apa. Oh ya baik Bu, karena Boleh, boleh. kamera saya masih belum ambil. Ya Nggak Bu. apa-apa. Oh ya izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Ini tapi yang lembar pengujiannya ini Bu. Saya bikinnya seperti yang Ibu terangkan barusan. Oh, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa. Iya baik Bu. Sederhana aja, teman-teman, nggak Iya apa. Bu. Kan untuk mata kuliah. Baik Bu, apakah sudah terlihat Bu? Sudah? Boleh, Nah, silakan. Sambil dijelaskan. ya. Ini hasil dari diskusi kelompok saya. Nah, jadi problemnya ini yang kami buat menggunakan diagram apa ya fishbone itu problemnya adalah masalah pembayaran pada kelas yang diambil. Oke. Ini untuk ininya bukan? Yang kasus ininya, project, bukan? Iya, kasus project betul. Terkait dengan apa? Ininya, kasus ininya, projectnya? Terkait Pembayaran. apa? Pembayar. Pembayaran. Bukan, maaf, projectnya kemarin yang apa? Saya agak lupa Oh, karena banyak ya Citaku. teman-teman. Oh Citaku. oke, Citaku yang terkait dengan pembayaran. Oke, betul. Iya, Nah ini seperti ini bisa. Oke, lanjut Mas, silakan. Yang Nah, general apa? yang jelas ini Bu, ada dari hardware, dari user, Oke. dari sistem hardware dan software. Oke, terus Nah, cost-nya ketemunya apa aja? cost-nya, nah kalau di hardware itu mungkin pertama itu kendalanya karena mungkin kecepatan jaringan untuk kecepatan pemrosesan gawainya itu rendah. Oke. Ya, Kemudian, kalau ini masuknya software. Nah, ya. oke. Nah, terus yang user itu bisa jadi user itu salah input nomor virtual account untuk virtual billing-nya. Oh, betul, bisa sangat potensial. Itu Kemudian, kesalahan. Terus bisa jadi kalau di software-nya itu bisa jadi karena kecepatan jaringan penggunanya itu lagi lambat, Bu. betul, bisa Uh, sangat potensi, ya. Iya. Lalu bisa juga kan di Citaku ini pembayarannya pakai Mitrans, Bu. Oke. Nah, bisa jadi pemrosesan pada Mitransnya itu mengalami gangguan. Oke, betul. Nah, Iya. satu-satu aja cukup, Mas. Nggak apa-apa. Nanti Oh ya, teman-teman baik. buat seperti ini nggak apa-apa. Cost-nya satu aja nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin yang generalnya paling tidak 3 ya, gitu. Ada 3. Kalau Iya. ini ada 4 kan, sudah ada 4. Iya. Kemudian, lanjut Ini mungkin. yang sistem hardware itu servernya itu mengalami gangguan sehingga pembayaran pengguna, mungkin penggunanya udah bayar tapi belum kecatat sehingga akses kelas yang udah dibayar itu belum langsung terbuka, butuh waktu. Oke. Oke, Iya, ini untuk fishbone-nya ya. fishbone-nya. Oke, Terus yang yang 2 lagi pengujian, mau tentang apa? oh iya, oh ini kayak gini bener bukan Bu? Pengujian, Kayaknya. oke. Unit testing, Nah, boleh nggak nah, apa-apa? aduh, ini Rancangannya bikin agak, nggak? Teman-teman bikin aja rancangannya.
Oh, prosesnya. rancangannya. Jadi nanti Nah, misalkan teman-teman udah menentukan ya, katakanlah sudah didetailkan belum untuk yang unit testing mau kayak apa, penerimaan mau kayak apa gitu. seperti ini bukan, Bu? Ini kayak tadi yang Ibu jelasin. Oke, ini ada detailnya lagi atau baru sampai ini? Baru sampai sini. Jadi Oke. kan tadi pakai yang lembar hasil pengujian, Bu. Mhm, Ini setelah di-launch 5 mhm, minggu aplikasinya, mhm. ini jumlah komplainnya. Oke. Oke, Nah, boleh. Pakai yang tadi heeh, ya, form lembar itu ya? Betul, iya, betul, yang Bu, dicontoh. heeh, Ya, itu bisa. Nah, kayak gitu juga iya, bisa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ngitung pakai yang tadi ya, lembar komplain. Kan tadi saya tidak membatasi ya. Teman-teman boleh ambil yang ada di dalam materi, yang dua kan, duanya kan bebas ya. Kalau yang pertama kan fishbone, saya mintanya, mohon maaf ya, jadinya fishbone-nya harus ada gitu ya. Paling nggak biar teman-teman mencoba menganalisis cost analisisnya. Kemudian cost-nya kaos ya, bukan cost biaya. Karena biaya sudah dicobakan. Nah, ini nanti silahkan bisa yang tadi ya, pakai komplain tadi bisa. Oke. iya, Kemudian yang penerimaan pengguna mau dengan apa? Statistik, apa-apa? iya, sepertinya statistik, Bu. Oke, kalau statistik nanti paling bisa ditambahkan ininya tadi. Jadi set apa populasi kalau ada ya populasinya. Oh, iya, Jadi populasinya kalau ada definisi dan jauh lebih baik kalau populasinya itu kalau misalkan teman-teman punya angkanya. Katakanlah angkanya jumlahnya berapa sih jumlah populasinya itu lebih baik gitu. Jadi di sana oh, nanti kalau ngitung sampelnya lebih enak sih teman-teman. oh, Kalau nggak ada pun sebenarnya nanti nggak apa-apa kan kita buat latihan. Plus ini bukan khusus untuk mata kuliah terkait itu kan ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman belajar aja mengenali saja gitu. Nanti dihitung berapa sampelnya misalkan itu tak toh nanti pas implement realnya nggak harus sampai segitu juga kan cuman yang penting teman-teman tahu prosesnya pengujian tuh bisa pakai ini gitu. Gitu, iya, Mas Farel. iya. Ini, Oke. oh iya, baik. Jadi lanjutannya, Bu, ini komplainnya kebanyakan tuh meningkat di minggu kelima, Bu. Oke, sudah dibuat gambarnya apa gimana? Ini Di bawah. gambar apa? Itu apa ininya tadi ya. Apa namanya? Form komplain tadi ya. Komplain ininya apa namanya Oh, tadi? ini saya pakai gambar yang kayak gini, grafik. Pindah ini Mas kayaknya. Pindah apa namanya? Browser atau gimana? Nggak kelihatan. Oh, oh iya kah? Oh, Maaf bentar, ya, bentar. masih ada tulisannya pengujian unit. Nah, Oh iya, bentar, pindah bentar. browser atau mungkin pindah tools. Oh, enggak, di Nah, Excel, Bu. oke oke Iya, oke. iya. Nah, Oh ini. iya. Ini komplain. Oke. Heeh. Oh Nah, iya, boleh, boleh, boleh. Pakai kayak gini aja. Betul, betul. komplainnya ini kebanyakan di minggu kelima, Bu. Mhm, Nah, makanya di minggu kelima ini langsung meningkat tajam kan, Bu. mhm. Nah, setelah diuji, ternyata itu sumbernya karena kalau mereka bayarnya itu pakai mitrans terus pakai transfer ke bank, Bu. Oke, jadi Nilainya 70. misalkan ya, oke, pakai analogi. Iya, nggak apa-apa, Mas. Seperti ini. Mhm. Oke, berarti yang satunya nanti paling tinggal menentukan ya, yang apa penerimaan nanti ya. Nanti Iya. dicoba aja. Testingnya nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Cuman buat latihan aja. Yang penting teman-teman tahu prosesnya, oh caranya seperti ini. Dan nggak harus semuanya menguasai, tapi yang sederhana, cara-cara sederhana teman-teman, oh pernah mengenal lah gitu. Oke, Baik. ada lagi, Nah, Mas itu Farel? aja. Oke, Terus sudah itu saja, Bu. oke. Silakan Mas Farel dan tim mencatatkan nama dan NIM-nya ya, yang Baik, sudah Bu. mencobakan present hasil. Silakan dari tim yang Oh, lain, iya. ada tidak yang sudah mencobakan yang ini? Yang fishbone sama ini ya, analisis apa namanya tadi? Evaluasinya. Teman-teman mau pakai apa gitu? Yang simpel-simpel aja teman-teman, nggak usah yang terlalu sulit. Jadi dari teman-teman proyeknya gitu ya, nanti akan dibuat proses evaluasinya yang mana gitu. Untuk memastikan tadi ya kualitasnya agar sesuai ya, delivery-nya itu bisa sesuai dengan kemarin ya perencanaan gitu. Gimana yang lain? Silakan untuk tim Mas Farel dan rekan-rekan yang sudah present ya bisa mencatatkan nama dan NIM-nya. Yang lain gimana? Masih kesulitan tidak? Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Takutnya saya juga kecepatan ya. Tadi saya ambil sampel-sampel yang mungkin dekat ke teman-teman. Kayak saya ambil yang jurnal saya juga. Karena memang yang saya kerjakan gitu. Daripada saya abstrak ya, cerita punya orang lain. Padahal diri sendiri nggak ngerjain gitu. Nah, makanya saya biasanya ambil dari yang saya kerjakan aja. Dan yang itu menurut saya cukup sederhana gitu teman-teman diimplementasikan.
Mungkin nanti teman-teman bisa mencari referensi juga ya. Nggak apa-apa teman-teman kalau ada referensi dan menurut teman-teman itu lebih mudah, silahkan, nggak apa-apa. Ada yang ingin disampaikan dulu atau yang ingin dipresentasikan sebelum saya closing? Silakan teman-teman. Nanti bisa dicobakan ya bagi rekan-rekan yang lain. Tadi sudah ada sampel contohnya dari rekan kita gitu ya. Nanti untuk yang 2 bisa dipilih ya tadi mana yang sesuai dengan teman-teman. Nah, mungkin yang teman-teman CAAT tuh. Teman-teman CAAT kan pernah ya kemarin ngebahasnya mostly statistik tuh. Nah, nanti mungkin saya bisa lihat nih hasilnya kayak gimana. Oke, kalau memang tidak ada, saya kira demikian ya teman-teman ya. Dari kelas kita hari ini, mohon maaf sekali ya, biasanya selalu sampai jam 4 gitu ya. Jadi 3 SKS berasa bukan 3 SKS, karena saya pengennya tuh teman-teman bisa beneran mencobakan gitu ya, pengalamannya sih teman-teman untuk mencobakan. Jadi someday misalkan teman-teman beneran diberikan amanah jadi manajer proyek, at least teman-teman sudah pernah ya hands on di dalam mini kelas ya, di dalam kelas teman-teman gitu. Karena satu hal yang saya pelajari sih teman-teman, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga bisa nanti mungkin studi di luar negeri, ataupun ini ya, kita semua ya bisa studi di luar negeri. Kemarin saya sempat ikut pelatihan teman-teman. Jadi beliau menyampaikan bahwa kebetulan karena kaitannya sama ini teman-teman, akreditasi internasional yang akan diajukan di kita gitu ya, di mana profesornya menyampaikan gini, kalau asesmen di luar negeri, kalau kelas itu yang di UNER khususnya di UNER itu sampai diubah teman-teman proses asesmennya, di mana di UNER itu didasarkan pada discussion kayak gini teman-teman, kelas discussion. Jadi karena dia ini ya beliau profesornya belajarnya di US itu di Amerika, beliau belajar bahwa asesmen mahasiswa itu bukan hanya dari kehadiran, bukan dari ujian. Karena kalau ujian, misalkan pas ujian dia sedang sakit dan tidak optimal dalam mengerjakan, jadi kurang ini gitu, kurang representatif. Maka yang digunakan adalah ini kelas discussion seperti ini, keaktifan teman-teman dalam diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masalah, silahkan disampaikan gitu ya. Nah, dari hal itu juga sih sebenarnya kebetulan kalau saya pribadi mungkin karena keseringan ini ya nonton film ya. Jadi tahu kalau misalkan mereka itu lebih banyak menggunakan class discussion gitu, dan saya baru tahu juga dari cerita karena akreditasi itu maka diubah sih teman-teman sistem penilaiannya ya. Jadi beliau menyampaikan kalau di UNER saya buatnya itu ini based on class discussion, jadi kehadiran itu otomatis dia pasti kalau aktif pasti hadir gitu sih teman-teman. Makanya saya pengen teman-teman kalau misalkan ada masalah atau apa nggak apa-apa didiskus aja di kelas gitu, dan nanti kita coba cari solusinya bersama gitu. Makanya saya lebih prefer sih sebenarnya class discussion dibandingkan ini ya dibandingkan yang ini ya by tugas gitu ya nanti. Jadi biar teman-teman tuh kalau saya tanya, oh tahu yang kurangnya di mana gitu ya. Jadi hidup lah. Kalau kertas kan saya tanyain nggak akan jawab gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus sedikit intermezzo saja. Oke, saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kekurangan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Insya Allah nanti pertemuan minggu depan ya, 10 dan 11 nanti akan diisi oleh Prof. Eko Indrajit ya. Pasti saya kurang tahu teman-teman sudah kenal atau belum. Beliaunya cukup luar biasa juga dan enak teman-teman kalau menyampaikan materi gitu. Nanti insya Allah coba nanti biar dikonfirmasi Bu Erli ya koordinatornya. Insya Allah nanti teman-teman pertemuan 10 dan 11 ya kelas besar nanti akan dengan beliau dulu, nanti ketemu saya setelahnya lagi gitu. Nanti selamat menikmati ya kelasnya Prof Eko gitu ya. Saya kira demikian untuk kelas kita. Terima kasih banyak. Saya cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya teman-teman ya. Sampai